Di rumah kita dipasang salib di dinding. Bahkan di setiap ruangan ada salib di dinding. Kalau mau berdoa, kita juga memasang salib di meja. Di kamar aku juga dipasang salib di dinding. Aku juga punya kalung liontinnya salib. Kalau mau berdoa dan sesudah berdoa, kita juga membuat tanda salib. Kalau begitu, salib itu penting sekali ya, Bu. Benar. Untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, salib itu begitu penting. Mengapa? Ibu mau melanjutkan ceritanya tentang Tuhan Yesus. Selesai cerita, nanti Ibu akan jelaskan mengapa salib itu penting untuk kita ya. Setelah Yesus menyerahkan diri dan membiarkan diri ditangkap di taman Getsemani, para prajurit dan pengawal Bait Allah membawa dia masuk ke dalam kota Yerusalem. Mereka membawa Yesus ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu sudah ada banyak orang menunggu. Mereka adalah imam kepala, para ahli Taurat, dan para pemuka agama Yahudi yang dipimpin oleh imam besar. Malam itu juga mereka bersidang untuk mengambil putusan tentang Yesus. Yesus berdiri di hadapan sidang para pemuka Yahudi itu, dikawal oleh 2 orang penjaga. Saksi-saksi palsu memberikan kesaksian, tetapi kesaksian mereka tidak sesuai satu dengan yang lain. Orang ini mengatakan akan meruntuhkan bait Allah dan akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Orang ini menganjurkan agar orang tidak membayar pajak kepada kaisar. Apa saja yang sudah kamu ajarkan kepada orang banyak? Mengapa orang banyak mau mendengarkan kamu dan menjadi muridmu? Aku selalu mengajar di depan banyak orang, di sinagoga-sinagoga dan di bait Allah. Aku tidak pernah mengajar sembunyi-sembunyi. Banyak orang yang mendengarkan ajaranku. Kalau kalian ingin mengetahui apa yang aku ajarkan, tanyailah orang banyak yang sudah mendengarkan aku. Mereka tahu apa yang sudah aku ajarkan kepada mereka. Kamu tidak sopan kepada imam besar. Bukan begitu cara menjawab pertanyaan imam besar. Jawab yang benar. Apakah kata-kata yang aku ucapkan itu salah? Kalau kata-kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Kalau kata-kata yang aku ucapkan itu tidak salah, lalu mengapa kamu menampar aku? Kita sudah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Kita harus membawa dia kepada Pilatus, supaya ia mau menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kalau kita bawa dia kepada Pilatus, Pilatus tidak akan mau mengadili dia. Ini kan perkara orang Yahudi. Ia sudah menghujat Allah. Pilatus tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Ia tidak akan mau mengadili Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah tuduhan kepada Yesus. Jangan bilang kalau Yesus menghujat Allah. Bilang saja Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi. Dia mau memimpin orang Yahudi yang memberontak terhadap Roma. Kalau begitu, kita harus mengikat Yesus dengan rantai supaya kelihatan berbahaya. Benar, Pilatus akan percaya kepada kita kalau Yesus memang seorang pemberontak yang berbahaya. Para penjaga mengikat kaki dan tangan Yesus dengan rantai, lalu beramai-ramai membawa Yesus ke gedung pengadilan, tempat Pontius Pilatus tinggal. Kalian tahu siapa Pontius Pilatus? Pada masa itu, orang Yahudi dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Ada banyak prajurit Romawi yang ditempatkan di wilayah Yudea dan Yerusalem. Pilatus adalah wakil kaisar yang ditugaskan di wilayah Yudea. Para pemuka Yahudi sudah mengatur siasat supaya Pilatus mau menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Mereka sekarang hendak menjalankan rencana jahat mereka. Lapor, para pemuka Yahudi datang dengan membawa seorang penjahat. Mereka ingin Tuhan memeriksanya. Katanya, dia adalah seorang pemberontak. Baik, aku akan menemui mereka. Ada apa? Mengapa kalian ramai-ramai datang kemari?
Kami sudah menangkap seorang pemberontak. Ia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Ia akan mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk memberontak melawan Roma. Benarkah? Sepertinya dia bukan seorang pemberontak. Tetapi baiklah, aku akan memeriksanya. Prajurit, bawa dia ke dalam. Yesus, benarkah kamu adalah raja orang Yahudi? Berapa banyak anak buahmu? Kamu bertanya karena kamu ingin tahu atau karena ada yang menyuruh kamu? Aku bukan orang Yahudi. Para pemuka Yahudi membawa kamu kepadaku. Mereka berkata, kalau kamu sudah mengaku sebagai raja. Benar, aku seorang raja. Tetapi kerajaanku tidak ada di dunia ini. Kalau kerajaanku ada di dunia ini, pasti anak buahku sudah datang untuk membebaskan aku dari tangan orang Yahudi. Aneh sekali kamu, punya kerajaan tetapi tidak di dunia ini. Lalu di mana kerajaanmu? Kerajaanku ada di surga. Bicaralah jujur kepadaku. Aku mempunyai kuasa untuk membebaskanmu. Aku juga mempunyai kuasa untuk melepaskan kamu. Salah, kamu tidak mempunyai kuasa apapun atas aku. Aku sudah memeriksa Yesus yang kamu sebut sebagai raja kalian. Kalian menuduh dia sebagai pemberontak. Aku tidak melihat bahwa dia adalah seorang pemberontak. Tidak mungkin orang seperti dia melakukan pemberontakan. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Salibkan dia! Salibkan dia! Bagaimana mungkin aku menyalibkan orang yang tidak bersalah? Dia bersalah. Dia mengaku raja dan akan memberontak. Begini saja, aku memberi kalian pilihan. Kalian tahu bahwa setiap hari raya Paskah, aku memberikan hadiah kepada kalian, yaitu membebaskan seorang tahanan. Sekarang, ada 2 orang yang dapat kalian pilih untuk aku bebaskan. Barabas seorang pemberontak, penjahat yang sudah melakukan kejahatan, atau Yesus yang mengaku sebagai raja orang Yahudi. Bebaskan Barabas! Salibkan Yesus! Salibkan Yesus! Bebaskan Barabas! Salibkan Yesus! Salibkan Yesus! Kalau kalian mau menyalibkan dia, salibkan dia sendiri. Aku tidak bisa menyalibkan orang yang tidak bersalah. Kalau kamu membebaskan orang ini, kamu bukanlah sahabat Kaisar. Kamu tahu, setiap orang yang mengaku sebagai raja berarti ia melawan Kaisar. Kami akan melaporkan peristiwa ini kepada Kaisar. Di Yudea ada orang yang mengaku sebagai raja dan akan memberontak. Tetapi Pilatus tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap orang itu. Bahkan mau membebaskannya. Celaka. Kalau orang-orang Yahudi melaporkan aku kepada Kaisar, aku bisa dipecat dari kedudukanku. Orang Yahudi memaksa aku mengikuti keinginan mereka dengan mengancam aku. Terpaksa aku mengikuti keinginan mereka. Lihatlah rajamu. Salibkan dia! Salibkan dia! Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia! Enyahkan dia! Enyahkan dia! Enyahkan dia. Salibkan dia! Enyahkan dia! Bagaimana mungkin aku menyalibkan? Masa aku harus menyalibkan raja kalian? Kita tidak mempunyai raja selain Kaisar. Tidak mempunyai raja selain Kaisar. Kita tidak mempunyai raja selain Kaisar. Prajurit, salibkan Yesus, raja orang Yahudi ini. Siapkan tulisan untuk dipasang di kayu salib. Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jangan tulis seperti itu, tetapi tulislah, ia mengatakan, akulah raja orang Yahudi. Apa yang sudah aku tulis, tetap tertulis. Para prajurit menyiapkan palang kayu yang akan digunakan untuk menyalibkan Yesus.
Sesudah itu mereka menyuruh Yesus memikulnya. Padahal tempat yang biasa digunakan untuk menyalibkan orang itu ada di luar kota Yerusalem. Salib itu begitu berat. Yesus berulang kali jatuh, tertimpa salib. Kamu bantu orang itu memikul salib. Aku Simon. Ada apa? Kamu bantu orang itu memikul salib. Ada orang banyak di sini. Mengapa kamu menyuruh aku memikul salib? Jangan banyak tanya. Pikul saja salib itu. Sesampainya di Bukit Golgota, para prajurit menyalibkan Yesus. Mereka memaku kaki dan tangan Yesus pada palang salib lalu menegakkan salib itu. Di atas kepala Yesus dipasang tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dua orang penjahat yang ikut disalibkan bersama Yesus, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Di dekat salib Yesus, ibu Yesus berdiri bersama beberapa orang perempuan lain. Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Tempat Yesus disalibkan itu terletak di pinggir jalan yang ramai dilalui orang sehingga banyak orang yang melihatnya. Orang-orang membenci Yesus, menghinanya. Hai engkau yang mau meruntuhkan bait Allah dan mau membangunnya dalam 3 hari, turunlah dari salib dan selamatkan dirimu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya tidak dapat ia selamatkan. Mesias, Raja Israel, turunlah dari salib sekarang juga, supaya kami bisa melihat dan percaya kepadamu. Bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu. Selamatkan kami juga. Hai, tidakkah kamu takut kepada Allah? Kita menerima hukuman ini karena kita memang jahat. Tetapi kamu tahu kan, orang ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Yesus, ingatlah kami bila engkau datang sebagai Raja. Dengarkan aku, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sungguh orang ini adalah orang benar. Ada seorang yang bernama Yusuf yang berasal dari kota Arimatea. Dia adalah anggota Mahkamah Agama Yahudi. Ia tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Agama Yahudi yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Ia mengikuti peristiwa penyaliban Yesus dalam dia. Setelah Yesus wafat di kayu salib, ia menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus dan ia menurunkan jenazah Yesus dari kayu salib, mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Para perempuan yang datang dari Galilea ikut membantunya dan melihat tempat jenazah Yesus dibaringkan. Tetapi mereka tidak bisa merawat jenazah Yesus karena hari sudah senja dan sebentar lagi mereka harus mengikuti perayaan Sabat. Mereka pun pulang ke tempat mereka menginap dan mempersiapkan rempah-rempah untuk merawat jenazah Yesus setelah hari Sabat lewat. Orang yang mengasihi itu menginginkan orang yang dikasihinya bahagia. Ayah dan ibu ingin kalian bahagia juga. Ayah dan ibu ingin supaya nanti kalian menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan, menjadi orang baik dan taat kepada Tuhan. Orang yang mengasihi itu pasti mau berkorban untuk orang yang dikasihinya supaya orang yang dikasihinya bahagia. Ayah dan ibu sudah mengeluarkan banyak uang untuk kita, untuk sekolah, membeli pakaian, untuk berobat. Itu karena ayah dan ibu tidak ingin kita susah ya Bu. Kita disekolahkan supaya kita nanti dapat bekerja, mencari uang sendiri supaya hidup sejahtera. Jangan lupa, ayah dan ibu mendidik kalian menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dulu waktu Hana masih kecil kan sakit. Waktu itu ibu sambil menangis bilang begini, Hana, ibu saja yang sakit, Hana jangan sakit. Ibu tidak ingin Hana sakit ya Bu.
Benar, semua yang kalian katakan itu benar. Sekarang, dengarkan baik-baik ya. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengasihi kita. Tuhan juga ingin kita bahagia. Tuhan menghendaki kita nanti hidup berbahagia bersama Dia di surga selamanya. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia dan menyerahkan diri di kayu salib, mengorbankan diri di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Setelah kita bersih dari dosa, kita nanti akan dibawa ke surga. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang paling besar karena Ia mengorbankan dirinya supaya kita bisa masuk ke surga. Tuhan pernah berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, salib itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalian harus ingat kebenaran ini. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun harus mengasihi sesama kita. Tuhan pernah berpesan, seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Kita pun harus berkata, kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Ingatlah Tuhan, saat temanmu tak ada, Tuhan selalu menemani. Apapun yang kau lalui, janganlah kau takut. Nyanyikanlah lagu ini, dan kau riang kembali. Aku anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidupku. Anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidupku. Di saat hatimu sedih, ingatlah Tuhan. Saat temanmu tak ada, Tuhan selalu menemani. Apapun yang kau lalui, janganlah kau takut. Nyanyikanlah lagu ini, dan kau riang kembali. Aku anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidupku. Anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidupku. Aku anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidupku. Anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidupku. Anak Tuhan, Dia mengasihiku. Seumur hidupku, seumur hidupku.